warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Aidul Fitri ahli siyam syahrul Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasaqul qawmin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan bihifdzil lisan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah di malam hari ini. Marilah kita bersyukur dan bertasyakur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diberikan nikmat iman serta Islam serta sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bertemu muka bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, yang mana mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin. Tentunya salawat teriring salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu, bapak-bapak, sehubungan dengan halal bihalal, ya sekedar istimewa ngobrol baiklah. Ya. Halal bihalal itu bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Halal bihalal. Kenapa? Lah kan yang ngebate, lah kan yang kita begalah halal bihalal mana? Tidak ada halal bihalal, cuma ada di Indonesia doang yang namanya halal bihalal. Bagus, saya juga ngomong. Yang mempopulerkannya siapa? Coba pertama kali. Secara maknawi ya, Presiden Soekarno. setelah halal dihalalkan, halal bihalal. Yang jelas pada intinya halal bihalal itu merupakan salah satu cerminan kita sebulan setelah kita digembleng, setelah sebulan kita dipengaruhi dengan rasa lapar dan haus di siang hari, maka kita tentunya introspeksi, di mana tentunya lapar itu ya di siang hari doang istilahnya, masya Allah itu ya. Apalagi istilahnya kalau kita melihat dari orang-orang yang fuqara dan masakin, di antaranya di sekeliling kita mungkin ada. Maka dari itu, bagaimana caranya kita setelah sebulan penuh, umpamanya di hari Ramadan kita berpuasa, umpamanya disambung, ada yang menyambung sunnah 6 hari, barangkali ada ya. Kalau saya mah enggak, kayaknya bupunten ini bayar. Artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan dan ditambah
Syawal 6 hari, maka ibaratkan kita berpuasa berturut-turut dalam jangka 1 tahun. Orang-orang yang puasa itu. Bagaimana yang tidak berpuasa, yang sudah balik, atau ibu-ibu atau bapak-bapak? Ini berat sekali, Pak. Kifaratnya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, begitu kita sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai halangan atau ulur, kita sengaja tidak berpuasa, maka kifaratnya berturut-turut 2 bulan. 1 hari dibalasnya 2 bulan. Sebulan Ramadan kelimpangan ditambah 2 bulan, itu kifarat satu hari itu, Bu. Bagaimana pendapat yang lain? Pendapat yang lain, kalau tidak berpuasa 1 hari seumur hidup, berarti orang itu tidak berpuasa. Bayangkan. Maka di antara puasa itu bagaimana supaya kita mendapatkan surganya Allah? Hebat pun namanya surga Ar-Royan. Khusus waktu puasa mah Ar-Royan itu Masya Allah. Sungainya itu rasanya persis kayak madu dan susu. Indah amat. Itu di dalam itu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita puasanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan iman dan ihtisaban. Wujudallahu mata bagaimana. Mudah-mudahan perbuatan yang lalu, yang akan datang dan yang sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berpuasa secara ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali yang halal bihalal tadi, kalau kita bahas halal bihalal itu ya, tolong kita bersalaman-salaman di antara tetangga kita, rukun warga kita atau rukun tetangga kita. Selaman tangannya berjabatan, tapi hatinya tidak tulus, berarti belum nyambung. Bagaimana caranya? Tangannya berjabatan, hatinya tulus, berarti dosa-dosa kita setelah berjabat tangan akan berguguran selama kita masih nempel tangannya ke bapak-bapakku. Kalau bapak bersalaman masih nempel tangannya, ini dosa-dosa kita yang ada di tubuh kita berguguran ketika itu apabila kita secara ikhlas. Kira-kira langkah gini yang papat selaman tapi uang memang mengkonon mani. Kesempatannya baik, itu mah selamat gak hanya itu mah sebuah mediasi doang ya. Artinya tidak ada ketulusan dan keikhlasan. Maka kembali halal itu merupakan salah satunya Idul Fitri. Kembali ke fitrahnya, artinya kita supaya bersih dalam hati kita, dalam seluruh ucapan kita, dalam segala perbuatan kita. Kita tentunya saling memaafkan. Ibu punten, saya cerita ya Allah ya, ketika saya jadi imam, meneteskan air mata ketika kita jadi imam, ketika membaca ya Allah di surat Al-Baqarah yang terakhir itu ya Allah ya Rasulullah, gemetaran begitu meneteskan air mata ketika membacakan surat wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, bagaimana caranya kita biar dikasih sayang sama Allah? Ya Allah, berat sekali, berat bapak-bapak ibu. Bagaimana caranya kita pengen disayang sama Allah? Wa'fana, biar diampura dosa-dosa kita yang terdahulu sampai yang akan datang belum tentu terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waghfir lana, mudah-mudahan dosa-dosa kita ya Allah diampuni. Belum tentu ya Allah ya Rasulullah. Dosa kita yang diperbuatan sengaja atau tidak sengaja, dosa-dosa kita wis menumpuk kayak gunung karang. Ya Allah, ibu-ibu, namun dosa itu dihitung, dikumpulkan, ibaratkan gunung demi gunung, kayaknya penuh. Tapi alhamdulillah ketika kita sholat Idul Fitri membacakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar,
mudah-mudahan timbangannya lebih berat daripada membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu